Ampun supe dipun klik subscribe pun nonton subscribe pun panjenengan setengah saking investasi akhirat matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mukjizat ilmiah dalam hadis Nabi yang menerangkan tentang pola makan sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk bernafas. Para ahli menemukan bahwa makan dan minum yang berlebihan akan merusak sistem pencernaan, menyebabkan obesitas atau kegemukan, gangguan jantung, gangguan pembuluh darah, peningkatan kolesterol, penyakit gula, sesak nafas, gangguan paru-paru, gangguan tidur, dan juga nyeri sendi, terutama sendi lutut. Para ahli medis Amerika menerbitkan sebuah laporan dengan judul "Konsumsi berlebihan dapat merusak otak". Mereka mengatakan bahwa konsumsi berlebihan secara tidak langsung akan merusak otak, karena perilaku itu dapat menimbulkan penyakit gula, gangguan jantung, dan penyakit lainnya. Para peneliti lain menemukan bahwa makan dan minum berlebihan akan memicu sistem pertahanan di dalam otak untuk mengirimkan pesan kepada sel-sel pertahanan tubuh untuk memerangi musuh yang sesungguhnya tidak ada. Kelebihan makanan dan minuman yang memasuki tubuh dianggap oleh otak sebagai sesuatu yang membahayakan, sehingga ia memerintahkan sistem kekebalan untuk siap siaga. Fenomena yang berlangsung di dalam struktur sel ini menjelaskan kepada kita mengapa obesitas dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kesimpulan hikmah puasa yang kita bahas dari awal sampai sekarang diantaranya adalah puasa
merupakan media untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan berpuasa kita bisa menahan nafsu untuk makan, minum, dan berhubungan badan, yang semuanya merupakan nikmat yang paling besar dan nikmat yang paling diinginkan oleh manusia. Nikmat-nikmat itu seringkali diabaikan dan dilupakan manusia. Mereka lupa bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menganugerahinya nikmat yang begitu besar. Mereka baru mengingatnya ketika kehilangan atau tak lagi merasakan nikmat-nikmat itu. Kesimpulan yang kedua, bahwa puasa merupakan jalan yang akan mengantarkan kaum muslimin menuju derajat takwa. Jika nafsu dapat dikendalikan sehingga kita dapat menahan diri dari sesuatu yang halal karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan takut akan siksanya yang pedih, niscaya nafsu akan terbiasa dan terlatih untuk menahan diri dari segala yang haram. Kewajiban puasa meniscayakan kita menahan diri dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukru lillah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Azka salati wa salami li Rasulillah. Azka salati wa salami li Rasulillah. Makan dan minum yang berlebihan kan merusak sistem pencernaan dan menyebabkan penyakit gula dan gangguan paru-paru juga lainnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kesimpulan yang nomor 3, puasa meniscayakan pemutusan kebiasaan dan pengendalian syahwat. Ketika nafsu terpuaskan dan segala hasratnya terpenuhi, pasti syahwat akan terbangkitkan untuk merasakan segala sesuatu yang lebih nikmat dan memuaskan dahaganya. Sebaliknya, jika nafsu kelaparan, niscaya ia akan menahan diri dari segala keinginan syahwat. Yang nomor 4, puasa akan melahirkan rasa cinta, kasih sayang, dan kelembutan kepada orang fakir miskin. Ketika seseorang berpuasa dan mengalami kelaparan selama waktu tertentu, ia akan ingat kelaparan yang setiap saat dirasakan oleh orang fakir miskin. Dengan begitu, dia akan bersimpati, menyayangi, mengasihi, dan berbuat baik kepada mereka. Jika kebaikannya itu dilakukan dengan ikhlas dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan memberinya balasan kebaikan yang berlipat ganda
di dunia maupun di akhirat. Yang kelima, puasa memiliki kekuatan untuk mengusir setan, karena media untuk menyesatkan dan menyelakakan manusia adalah syahwatnya. Syahwat menjadi semakin kuat karena makanan dan minuman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, bersabarlah, tidak usah terburu-buru. Yakinlah bahwa semua ketentuan Allah itu akan tepat pada waktunya. Yakinlah bahwa ketentuan Allah akan indah pada waktunya. Allah bersama orang-orang yang sabar. Tidak ada artinya ingin cepat-cepat, karena semuanya butuh proses. Karena proses membutuhkan waktu. Kalau belum saatnya terjadi, maka tidak akan terjadi. Tidak ada artinya ingin terburu-buru, karena ketentuan Allah sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendak kita. Tidak bisa kita memaksakan Allah. Tidak ada artinya tergesa-gesa. Kalau belum saatnya terjadi, maka tidak akan terjadi. Hanya akan melelahkan jiwa dan raga. Semua kejadian adalah kehendak Allah. Semua kehendak Allah itu akan tepat pada waktunya. Semua ketentuan Allah itu akan indah pada waktunya. Kalau Allah belum berkehendak, maka belum akan terjadi. Allah tahu segala sesuatu yang terbaik. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Bila mutiara sudah bersinar, maka kerang akan terbuka dengan sendirinya. Untuk apa buru-buru? Bila buah sudah masak, maka tangkai akan melepas dengan sendirinya. Untuk apa tergesa-gesa? Bila kecambah akan tumbuh, maka kulit kacang akan retak dengan sendirinya. Untuk apa cepat-cepat? Bila telur akan menetas, maka kulit cangkang akan retak dengan sendirinya. Untuk apa buru-buru? Bila sudah saatnya melahirkan, maka rahim akan kontraksi dengan sendirinya. Untuk apa tergesa-gesa? Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Bersabarlah, jangan buru-buru. Semua takdir Allah tepat waktu. Kalau belum saatnya terjadi, niscaya tidak akan terjadi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, fokuslah pada Allah, maka Allah akan fokus kepadamu. Allah akan tundukkan hati semua manusia kepadamu. Allah akan lunakkan hati semua makhluk kepadamu. Fokus pada Allah dengan memperbanyak ibadah.
Fokus kepada Allah dengan memperbanyak amal. Fokus pada Allah dengan meningkatkan kualitas ibadah. Fokus pada Allah dengan meningkatkan kualitas amal. Balasan Allah akan mendahului dirimu daripada yang lain. Allah akan perintahkan alam seisinya untuk mencukupimu. Allah akan perintahkan semua makhluk untuk melayanimu. Fokus pada Allah dengan perhatikan kepentingan umat. Fokus kepada Allah dengan mendahulukan kepentingan orang lain. Fokus pada Allah dengan memberi manfaat pada banyak orang. Fokus pada Allah dengan peduli pada orang atau makhluk lain. Balasannya Allah akan prioritaskan dirimu daripada yang lain. Allah akan perintahkan semua manusia untuk menyayangimu. Allah akan perintahkan semua makhluk untuk memperhatikanmu. Bila manusia tidak fokus dan tidak peduli pada Allah, maka Allah akan mengabaikan mereka. Bila manusia tidak fokus dan tidak peduli pada banyak orang, maka Allah tidak akan menatap mereka. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Azqal Azqiya. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik. Assalamu alaihi. Fokuslah kepada Allah Ta'ala. Allah akan fokus kepada Anda. Allah tundukkan manusia padamu. Allah lunakkan hatinya padamu. Allah tundukkan manusia padamu. Allah lunakkan hatinya padamu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dekatlah selalu dengan Allah Ta'ala agar hidupmu tenang. Jagalah jarak dengan selain Allah agar hidupmu tidak terpedaya. Dekat dengan Allah akan membuat hidup selalu beruntung. Allah punya segalanya. Dekat Allah akan mendapatkan segalanya. Jauh dari Allah akan membuat hidup selalu sial dan rugi. Jauh dari Allah akan membuat hidup terasa hampa dan sia-sia. Jagalah jarak dengan dunia agar kau tidak terpedaya. Jagalah jarak dengan makhluk agar kau tidak kecewa. Jagalah jarak dengan harta agar hati tidak terluka. Jagalah jarak dengan keluarga agar ada rindu dan mesra. Jagalah jarak dengan jabatan, toh akan ditinggalkan. Cintailah semuanya, tapi biasa-biasa saja agar hatimu nyaman. Makin banyak yang kau miliki dari dunia ini,
maka akan makin merisaukan hatimu. Makin banyak yang kau inginkan dari dunia ini, maka makin menyusahkan hati. Makin banyak yang kau cintai dari dunia ini, maka akan makin sering menyakiti hati. Ambillah apapun yang ingin kau ambil, tapi secukupnya saja. Belilah apapun yang kau ingin beli, tapi sesuai dengan kebutuhan saja. Milikilah apapun yang kau miliki, tapi seperlunya saja. Cintailah apapun yang ingin kau cintai, tapi sekedarnya saja. Kambing itu butuh tanduk agar nampak gagah dan disegani, tapi bila tanduknya terlalu besar akan memberatkan. Kita butuh harta dan jabatan, tapi yang tidak memberatkan hati. Kita butuh pendamping dan keluarga, tapi yang menyenangkan. Milikilah dan cintailah, tapi biasa-biasa saja agar menyenangkan. Apapun yang berlebihan itu pasti akan menggores luka. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Dekatlah selalu dengan Allah, maka hidupmu tenang, tentram, bahagia, dan jagalah dengan dunia, agar dirimu tidak terpedaya, agar dirimu tidak terpedaya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, bila kau senang memberi tanpa diminta, maka Allah akan lebih senang lagi memberimu walau tanpa kau minta. Bukankah selama ini Allah selalu memberi walau tanpa diminta? Siapa yang mencukupimu selama kau masih ada di dalam ruh? Siapa yang mencukupimu selama kau di dalam kandungan? Siapa yang mencukupimu selama kau masih anak-anak? Siapa yang mencukupimu selama kau tidur atau istirahat? Bukankah selama ini Allah selalu bekerja walau tanpa kau minta? Siapa yang membesarkan dan mengatur pertumbuhan tubuhmu? Siapa yang mengatur pembelahan darah, daging dan tulangmu? Siapa yang memasukkan udara dalam paru-parumu? Siapa yang mengalirkan darahmu dan mengendalikan rambutmu? Mengapa kita tidak belajar dari akhlak Allah? Mengapa kita tidak belajar akhlak seperti akhlaknya Allah? Memberi makan orang lapar walau tanpa diminta, memberi orang haus walau tanpa diminta, memberi orang yang repot, membantu orang yang repot walau tanpa diminta.
menolong orang yang susah walau tanpa diminta, menghibur orang yang susah walaupun tanpa diminta, agar Allah memberimu lebih banyak lagi walau tanpa kau minta. Siapa yang menggerakkan kakimu ketika kau sedang melangkah? Siapa yang mengembangkan paru-parumu ketika kau bernafas? Siapa yang mendenyutkan jantungmu agar darah bisa mengalir? Siapa yang mengedipkan matamu agar bola mata tetap basah? Itu kerja Allah dalam dirimu walau tanpa kau minta. Jangan bilang semuanya berjalan dengan otomatis. Tidak ada yang otomatis di dunia ini. Semuanya kerja Allah. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Semua skenario Allah. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه. يا الله يا الله يا الله, bila kau sedang memberi walau tanpa dimintai, bila kau sedang memberi walau tanpa dimintai, Allah lebih senang lagi memberi tanpa dimintai. Allah lebih senang lagi memberi tanpa dimintai. Ya Allah ya Allah ya Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ibadahlah ikhlas karena Allah, bukan karena makhluk Allah. Ibadah tak mengharap surga, bukan pula takut neraka. Ibadah karena Allah mengharap ridho dan cinta Allah. Ibadah karena mengharap surga itu boleh, tapi ibadah mencari ridho Allah itu lebih indah. Ibadah karena takut neraka itu boleh, tapi ibadah karena mengharap cinta Allah, mengharap ridho Allah itu lebih indah. Beramal, bersedekah, sholat duha karena ingin kaya itu boleh, tapi beramal mengharap ridho dan cintanya itu akan lebih indah. Pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beribadahlah seperti ibadahnya kaum mukhlisin. Ibadahnya kaum mukhlisin hanya mengharap ridho dan cinta Allah. Jangan beribadah seperti ibadahnya para pedagang. Modal kecil minta untung besar, ibadah sedikit minta ditukar dengan surga. Jangan beribadah seperti ibadahnya para budak, mau bekerja karena takut dicambuk, mau ibadah karena takut dibakar api neraka. Kelak ada seorang hamba ditanya oleh Allah, hambaku, kau diberi limpahan rizki tidak tertarik, ditimpa ujian hidup
tidak bergeming, diberi kenikmatan surga tidak tertarik, dihadang api neraka tidak bergeming. Apa yang kau inginkan wahai hambaku? Aku ingin engkau ya Rabb, aku ingin ridho dan cintamu ya Rabb. Ya Abal Hasanain alaika salam, ya Rafiq Rasul wa sahbil kiram, ya Abal Hasanain alaika salam, ya Rafiq Rasul وصاحب الكرام، يا أبا الحسنين عليك السلام، يا رفيق الرسول وصاحب الكرام، يا رفيق الرسول وصاحب الكرام. Ibadahlah ikhlas karena Allah, ibadah bukan karena makhluk Allah. Ibadahlah ikhlas karena Allah, ibadah bukan karena makhluk Allah. Ibadahlah mengharap ridha Allah, ibadahlah mengharap cinta Allah, ibadahlah mengharap ridhonya Allah, ridhonya Allah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwab limuqtahimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wassalamualaikum warahmatullahi